maka kita melakukannya itu karena Allah, karena takut kepada Allah. Jadi kelihatannya itu hubungannya habluminan nas, tapi niatnya itu adalah karena Allah, habluminallah gitu. Kita nggak dapat feedback balasan kebaikan dari manusianya, kita nggak kecewa karena kita meniatkan memang kenapa sih kok kamu baik gitu kan, ya karena Allah aja udah gitu ya, selesai. Kita nggak mempermasalahkan manusia lagi nanti gitu, ketika kita hanya mengharapkan ridhonya Allah. Kita melakukan segala sesuatunya itu karena kita takut sama Allah gitu ya. Jadi bukan karena takut kepada anak, atau takut kepada suami, takut kepada mertua gitu ya, takut kepada siapa lagi ya, bukan karena takut kepada manusia gitu ya, tapi kita melakukan kebaikan-kebaikan itu karena kita takut kepada Allah. Itu yang harus diluruskan. Ini penting sekali, kesannya sepele, mudah, tapi nanti itu akan merubah segalanya. Ya, ketika kita sudah menghadirkan niat, meluruskan niat kita, ya takut kepada Allah semata, ya saya takut nggak bisa memberikan yang terbaik untuk suami, untuk anak-anak. Saya takut nanti kalau saya belanja asal, yang halal, yang haram, kan saya bertanggung jawab ngasih makan ke rumah tangga. Maka kita akan memilih yang halal saja, misalnya seperti itu. Kan itu dalam rangka apa? Takut kita kepada Allah. Jadi kita berhati-hati. Ya, jadi takut itu akan menimbulkan sikap hati-hati. Karena kita takut kepada Allah, maka kita akan berhati-hati dalam segala hal. Ya, berhati-hati. Kita akan berpikir dulu, ini halal apa enggak? Ini baik apa enggak ya? Ini dosa apa enggak ya? Oh, saya boleh enggak ya begini? Dan ukurannya itu Allah gitu. Ukurannya itu adalah keridhoannya Allah. Ya. Jadi bukan karena manusia, bukan. Ya. Jadi apa namanya? Kadang mohon maaf ya, misalnya sekarang saya suka dengar gitu kan, ketika misalnya istri diminta untuk solihah, tergantung suaminya soleh apa enggak gitu ya. Kadang ada yang gitu ya, tergantung suaminya. Kalau suaminya soleh ya istrinya solihah, kalau suaminya enggak soleh ya enggak gitu, tergantung. Bukan begitu gitu ya, kita kan masing-masing bertanggung jawabannya di hadapan Allah gitu ya. Kalau begitu berarti dulu kita punya contoh Bunda Asia ya, kenal ya Asia ya, Bunda Asia itu siapa ya, istrinya Fir'aun ya. Fir'aun kan seorang raja yang kejam, yang sampai diawetkan gitu ya buat pelajaran bagi manusia. Tapi Asia tetap beriman dan bertakwa kepada Allah ya, seperti itu. Jadi bukan alasan oh istrinya Fir'aun ya udah gitu kan ya, ini enggak gitu ya. Kita bisa mencontoh Bunda Asia ya, alhamdulillah suami kita bukan Fir'aun ya. Ya alhamdulillah gitu kan, gak dikasih cobaan kayak Bunda Asia ya, nauzubillah min dzalik ya, berat sekali gitu kan ya. Jadi kita melakukannya itu karena kita takut kepada Allah. Nah ini penting sekali, meluruskan niat kita ya, melakukan segala hal itu dilandasi oleh rasa takut kepada Allah. Ya, jadi kita Allah ridho enggak ya? Gitu ya. Nah itu jadi berhati-hati ya. Ketimbulannya nanti berhati-hati. Ya. Kita takut kepada Allah, takut Allah marah gitu ya. Takut Allah kecewa, takut Allah nggak ridho gitu kan ya. Takut Allah cemburu gitu kan. Ya. Maka akan lahirlah sikap hati-hati ya. Mereka sangat berhati-hati ya. Jadi berhati-hati. Jadi ini enggak ya? Mereka bertanya, berhati-hati gitu ya dalam mengambil sikap.
Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, ya. Orang-orang yang ikhlas itu adalah yang mengimani, ya, dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, ya. Jadi beriman dengan Al-Qur'an dan beriman dengan apa yang ada, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta, gitu kan. Semuanya, ya. Apa namanya? Kita ketika kita beriman kepada Allah, kemudian kita bergantung kepada Allah, kemudian Allah banyak menjawab doa-doa kita, ya. Pasti kita akan menemui, ya, betapa kekuasaannya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah itu sangat nyata, ya. Banyaknya pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada kita itu kan sangat nyata, dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Betapa kita yang lemah ini, yang nggak punya apa-apa gitu kan, ya, kemudian Allah hujani dengan rezeki gitu, ya. Ya, kita minta yang sedikit Allah kasih banyak, itu kan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Kita mintanya apa sedikit gitu kan, tapi Allah kasihnya banyak gitu kan. Itu adalah termasuk juga tanda-tanda kekuasaan Allah, dan kita beriman itu bahwa Allah itu maha kaya, ya, maha kaya, maha pengatur, ya, sebaik-baik pemberi rezeki, ya, maha teliti, maha mendengar doa-doa hambanya, ya. Itu bertambah keimanan kita. Jadi kita beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya kalau orang-orang beriman itu mereka biasanya akrab dengan malaikat, ya, karena malaikat itulah yang akan menjaga dan menolong orang-orang beriman, ya. Kalau misalnya yang banyak apa namanya, dulu, ya, ketika peperangan itu banyak yang melihat orang-orang yang berbaju putih gitu kan, ya. Berbaju putih, tapi mereka tidak dilihat oleh orang kaum muslimin, ya, tapi dilihat oleh pasukan musuh gitu, dan itu banyak yang menyaksikan. Dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, dan kita mengimaninya gitu, ya. Betapa pertolongan-pertolongan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu sangat nyata, ya. Nah, begitu juga yang azab-azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang ingkar, ya. Kemarin sudah kita bahas sedikit tentang bagaimana Allah menimbun satu desa Lagetang gitu kan, desa yang setiap hari, setiap malam melakukan kemaksiatan gitu kan, berzinahan, ya, mabuk, zina, ya, ya, sampai akhirnya Allah menimbun satu desa itu dengan pucuk sebuah gunung, ya, yang agak jauh dari desa tersebut, dan itu mudah saja bagi Allah, dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, dan kita beriman, ya. Orang-orang yang ikhlas karena Allah, yang takut itu, kita beriman bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu sangat nyata gitu, ya. Apalagi contohnya, kita lihat bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah ketika terjadi tsunami di Aceh, ya. Betapa banyak masjid-masjid itu Allah jaga gitu, ya. Padahal itu tanda kekuasaan Allah itu udah jelas banget, ya, di mana tsunami itu menyapu penduduk, rumah penduduk gitu. Tapi kok, ya, gitu ya, masjid-masjid itu Allah jaga gitu. Masjid-masjid itu bisa tetap tegak berdiri. Ya, padahal ada yang masjid kecil, ya, ada yang masjid terapung di pinggir itu pantai. Kok bisa masih ada, padahal yang lainnya tuh hancur lebur gitu. Kan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Dan orang-orang yang ikhlas itu bertambah keimanannya. Ketika melihat tanda kekuasaan itu, mereka beriman dan bahkan bertambah keimanannya, insya Allah. Tapi kalau orang-orang yang sudah keras hatinya, mau dikasih petunjuk seperti apa, tanda-tanda kekuasaan Allah seperti apa, mereka nggak bisa terima hidayah Allah. Udah dikunci hatinya. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy pada saat itu yang minta bukti sama
Nabi Muhammad SAW, hai Muhammad, kalau kamu benar seorang rasul, tuh coba belah bulan gitu. Ya. Akhirnya dengan pertolongan Allah, benar Rasulullah bisa membelah bulan kan. Tapi apakah mereka beriman setelah itu? Tidak gitu. Ya, bahkan tambah, wah kita ini lagi disihir nih sama Muhammad. Dia tuh, Muhammad lagi menyihir kita, bulan terbelah gitu. Insya Allah ya. Padahal sudah jelas itu tanda kekuasaan Allah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang ikhlas, yang takut kepada Allah, ya, maka ketika melihat semua tanda-tanda kekuasaan Allah itu, tambah imannya. Ya, semakin kuat imannya, semakin kokoh imannya. Ya, bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, bahwa mudah saja bagi Allah itu melakukan segala sesuatu itu mudah. Ya, kita minta pertolongan Allah, maka jangan ragu minta pertolongan sama Allah. Ya, kadang kita lebih mengutamakan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Ya, padahal yang pertama kali kita minta dulu sama Allah. Allah dulu kita minta sama Allah, baru kita ikhtiar. Jangan lupa kita doa dulu, minta dulu sama Allah, baru ikhtiar. Ya, kalau orang ikhtiar dulu, baru doa gitu ya. Ya. Jadi harusnya doa dulu, minta dulu sama Allah, baru ikhtiar, ya, baru nanti doa lagi, berserah diri, tawakal kepada Allah. Ya, gitu. Jadi mereka orang-orang yang takut kepada Allah, mereka itu beriman ya dengan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, ya apapun itu. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya, ya, oh ya, ini jadi yang ke-99, dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Ya, jadi orang yang takut kepada Allah, orang ikhlas itu ya, mereka tidak menduakan Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Jadi fokusnya Allah saja. Meskipun dalam rangka hablum minanas, tetap ya melakukan hablum minanasnya itu karena Allah. Ya, bukan karena manusia, bukan karena ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dibanggakan, ya, dan sebagainya. Ya, bahkan kalau bisa kita merahasiakan amalan-amalan kita ya, jangan sampai ada yang tahu gitu. Rahasiakan amalan-amalan kita, nggak usah dicerita-ceritain gitu kan, sehingga itu menjadi amalan rahasia antara kita dan Allah. Ya, dalam rangka mencari ridhonya Allah. Semoga Allah ridho. Ya, kadang kita ingin amalan kita diketahui orang ya, biar kita dihargai, biar kita dipuji ya dan sebagainya gitu kan. Nah, berarti kita belum ikhlas tuh. Ya, ketika misalnya kita sudah melakukan ini panjang gitu ya, diminta dihargai oleh manusia ya, itu apa namanya, maka kita keikhlasan kita jadi berkurang ya. Nanti kecuali kalau misalnya untuk diketahui misalnya apa sih yang sudah dikerjakan, baru kita cerita ya. Ketika ditanya apa aja di rumah ngapain aja sih gitu ya. Suka ada yang nanya gitu ya Bu, ya di rumah ngapain aja sih gitu ya. Kan cerita jadinya kan dari A sampai Z ya. Baik ya. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut, ya, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya, ya. Jadi ciri yang selanjutnya adalah orang yang berinfak, bersedekah, ya, dengan menghadirkan rasa takut, bahwa aduh takut nih, kita akan kembali kepada Allah. Maka ketika kita berinfak, bersedekah harus tulus ya. Kalau bisa tadi kan, kalau tangan kanan memberikan, tangan kiri jangan sampai tahu gitu kan ya.
Ya, dalam rangka kita takut nih, takut Allah nggak ridho, takut nanti nggak diterima sama Allah. Kita udah infak banyak, kita udah sedekah banyak, kita udah berkorban banyak, gitu kan? Tapi Allah nggak ridho, aduh rugi kan kita kan ya. Udah habis-habisan di dunia nggak dapat dan di akhirat nggak dapat juga. Nauzubillah min dzalik gitu. Ya, maka kita harus hati-hati ketika bersedekah. Ya, biasa. Contohnya, jadi kalau kita bersedekah misalnya eh, menyembunyikan sedekah kita, nggak usah dipublikasikan. Kemudian juga memberikan sedekah kita dengan cara yang baik, ya, tidak dengan ngomel, tidak dengan menghardik misalnya. Ya, tidak boleh menghardik orang miskin ya, fakir miskin dan anak yatim kan gitu. Ya, jadi diberikan itu tadi, ya, kesannya kita belum minanas, tapi tetap kita menghadirkan ketika kita bersedekah itu karena kita takut kepada Allah. Ya, takut tadi amalan-amalan kita tidak diterima ya dan sebagainya. Masih bisa dengar Bu Sarah? Masih bisa dengar saya? Masih Umi. Ya, baik. Masih. Ya. Kemudian mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Masya Allah ya. Jadi kita bisa lihat orang-orang yang ikhlas itu, ya orang-orang yang ikhlas itu adalah mereka yang bersegera dalam kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan yang bisa dilakukan, mereka bersegera menyambut apapun yang bisa, kebaikan yang bisa dia lakukan. Ya, apa? Menyingkirkan duri di jalan, ya, memberi makan kucing. Kalau yang kotor dibersihin, ya, apapun ya. Jadi mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, mereka bersegera. Udah fokus saja berbuat baik. Ya, nggak apa namanya, nggak mengharapkan pujian orang, penghargaan, nggak nunggu disuruh dulu, nggak nunggu dihargai dulu, ya, baru dikerjakan, enggak. Gitu. Jadi kebaikan apapun yang mereka bisa lakukan, mereka bersegera. Ya, wah, ada peluang kebaikan apa nih? Ya udah langsung aja kerjakan, fokus karena Allah gitu ya. Ada peluang kebaikan apa lagi, langsung aja dikerjakan. Nah, dan mereka itu orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya, Masya Allah ya. Jadi orang-orang yang ikhlas itu memang diberikan oleh Allah rezeki untuk beramal baik ya, ya. Jadi kesempatan kita untuk beramal baik itu adalah rezeki. Kadang kita tuh melihat rezeki itu dari banyaknya uang, harta, ya, apalagi anak, gitu ya, hal-hal yang menyenangkan seperti itu. Tapi di sini Allah menjelaskan dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya, gitu. Bahwa kebaikan-kebaikan itu juga ternyata nggak semua dikasih kesempatan oleh Allah untuk melakukannya, gitu. Hanya orang-orang ikhlas itulah yang paling dahulu memperoleh kebaikan-kebaikan itu. Subhanallah. Ya, jadi kalau kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk beramal baik, beruntunglah gitu. Ya, karena tidak semua orang dikasih kesempatan oleh Allah. Hanya orang-orang yang ikhlas tadi, ya, ya, takut kepada Allah, hanya orang-orang yang ikhlas karena Allah saja yang dikasih kesempatan untuk memperoleh amalan-amalan baik. Tuh. Orang yang lebih dahulu memperolehnya. Ya, jadi kalau kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka orang-orang yang ikhlas itulah yang akan memperoleh lebih dahulu. Nah, gitu. Nah, kan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Di sini orang-orang yang ikhlas itulah, yang takut kepada Allah itulah yang akan memperoleh kebaikan terlebih dahulu. Masya Allah, ya. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah itu, ya, mereka ya, karena takut jadi dia fokus kebaikan apa lagi yang bisa saya lakukan ya, kebaikan apa lagi ya yang bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat ya. Saya mau bikin apa lagi ya, saya mau beramal apa lagi ya, berbuat baik apa lagi ya untuk suami saya ya, untuk anak-anak saya ya, untuk keluarga saya ya, untuk orang tua, untuk mertua dan sebagainya, seterusnya seterusnya. Fokusnya cuma kebaikan aja. Aduh, mau berbuat apa baik apa lagi ya gitu. Jadi seperti itu.
Ya, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang ikhlas, ya, yang ada di pikirannya itu adalah berbuat baik, apalagi ya gitu ya. Jadi karena di sini seperti itu sifatnya Allah berikan di dalam Al-Qur'an ya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Ya, fastabiqul khairat. Kebaikan apa lagi ya yang bisa saya lakukan? Dan ternyata orang-orang yang ikhlas itulah yang menang gitu ya. Mereka yang memperoleh kebaikan itu terlebih dahulu karena keikhlasannya karena Allah. Kemudian dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Ya, dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Ya, nah, jadi di sini Allah jelaskan bahwa kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Ya, jadi peluang amal baik itu banyak sekali. Tapi tentunya mungkin nggak semua sanggup kita lakukan. Ya, ada amal baik, amal baik, amal baik. Tentunya dengan kesanggupan kita mana ya yang saya sanggup? Wah, ini saya sanggup. Ini saya sanggup. Ini sanggup, sanggup. Yang ini nggak sanggup. Nah, gitu. Ada yang kita nggak sanggup, gitu kan? Nah, di sini Allah jelaskan ya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Jadi tentunya tetap apa? Ketika kita beramal baik sesuai dengan kesanggupan kita. Ya Allah nggak memaksakan harus semua ya. Setiap kita punya amal ya. Kalau dalam di sahabat itu apa di kalangan kita dikenal ada amal gacoan gitu ya, ada amal gacoan ya. Mungkin ada orang yang sanggup sholat ya, maka dia akan penuhi sholat, dikejar sholatnya. Sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat qobliyah ba'diyah, dan sholat apalagi sholat dia gemar sholat gitu kan. Dan dia punya kesempatan untuk itu. Maka sholat itu sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib mah semuanya harus ya. Itu nggak ada pilihan. Kalau sholat wajib kan fardu ain, semua harus melakukannya. Tapi sholat sunnah gitu kan, mungkin nggak semua orang bisa melakukannya gitu. Tapi ada orang yang menjadikan sholat sebagai amal gacoan, nggak apa-apa gitu, dipegang teramal gacoannya gitu. Ya. Kemudian ada yang, aduh, orang sukanya puasa, rajin puasa ya sampai puasa Daud gitu kan ya. Ya udah itu jadikan amal gacoan gitu. Yang puasa-puasa sunnahnya. Apalagi ada yang rajin bersedekah gitu kan. Yang puasa mungkin dia nggak bisa sedekah banyak gitu kan. Atau yang yang sholat dia mengejar sholatnya mungkin karena dia nggak bisa bersedekah banyak, sedekah tapi nggak bisa banyak gitu. Tapi ada orang yang mungkin amal gacoannya itu dengan sedekah gitu. Ada peluang kebaikan, pembangunan masjid, dia sedekah banyak, dia bangun masjid. Peluang kebaikan butuh anak yatim, dia sedekah banyak untuk anak yatim gitu ya. Terus gitu. Jadi sesuai dengan kesanggupannya. Nah, setiap orang itu kesanggupannya berbeda-beda. Ya, ada yang mengajar misalnya. Orang dia bisa mengajar, tapi nggak semua orang kan bisa mengajar. Dia apa namanya kesanggupannya mengajar, dia kemudian mengajar umat, membimbing umat, membina umat, gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Karena Allah tidak membebani semuanya harus gitu, kecuali yang wajib ya. Kalau yang wajib sudah jelas ya rukun Islam ya, syahadat, sholat, puasa Ramadan itu kan ya, zakat itu wajib ya, semuanya harus, itu nggak ada kata nggak bisa. Kalau yang wajib itu udah harus ya, haji bila mampu ya, maka itu sudah satu amal yang wajib ya, nggak diperdebatkan lagi, itu nggak ada pilihan. Kalau itu nggak bisa pilihan. Tapi amalan-amalan yang selain itu, yang sunnah-sunnah ya, maka peluang-peluang kebaikan itu bisa disesuaikan dengan kesanggupan kita ya, kesanggupan kita, dan Allah tidak membebani ya, jangan sampai dibebani ya. Seperti ada seorang wanita yang sholat di masjid kemudian dia pasang tali gitu kan, pasang tali
Dan Rasulullah bertanya, ini apa ini, tali apa? Ya, kemudian wanita menjawab, itu tali untuk doa kita, sholat kita, kebaikan-kebaikan kita, ya sampai kita sendiri yang bosan gitu ya. Ya, jadi kadang kita nggak boleh berlebihan juga ya, harus sesuai dengan kesanggupannya. Jangan sampai semua beban-beban itu kita, oh ada peluang begini pengen dikerjain, ya, kadang kita nafsunya begitu ya, apa gini, padahal sebenarnya tenaga kita nggak mumpuni lagi, pikiran kita juga nggak mumpuni lagi gitu kan, akhirnya Anda jadi kacau ya, jadi emosinya jadi nggak stabil gitu kan ya, kerjaannya juga jadi berantakan gitu kan, kemudian jadi bermasalah dengan justru jadi bermasalah dengan banyak orang gitu kan, ya, seperti itu ya. Jadi di sini Allah katakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi dan tidak dirugikan. Masya Allah ya. Jadi Allah punya catatan ya, ada malaikat raqib dan malaikat atid yang selalu mencatat amalan-amalan kita ya. Semuanya nggak akan ada yang meleset gitu. Tenang gitu, nggak akan ada amal kita yang disia-siakan oleh Allah. Ya, semuanya itu pasti akan ada balasannya. Sekecil apapun amalan kita itu pasti ada balasannya. Jadi jangan pernah takut kita nggak dihargai Allah gitu ya. Jangan pernah takut kebaikan kita itu akan luput dari Allah ya. Nggak ada. Karena semuanya itu ada catatannya. Semuanya itu ada catatannya ya. Ada malaikat raqib yang mencatat kebaikan kita, ada malaikat atid yang mencatat keburukan kita ya. Dan alhamdulillah masih ada kesempatan untuk remedial ya. Mudah-mudahan selama masih ada umur kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertobat, taubatan nasuha dengan istighfar lagi, astagfirullahalazim ya. Karena kita tidak luput dari dosa ya. Maka kita perlu memperbanyak istighfar. Istighfar ya, Rasulullah saja istighfar sehari 70 kali kan. Ya. Lah kita ya yang lebih banyak lalainya, lebih banyak dosanya dan sebagainya gitu. Maka kita harus memperbanyak istighfar. Ya, dan istighfar itu sangat mudah ya. Kita bisa lakukan di mana saja, kapan saja ya. Sambil duduk, sambil berbaring ya. Istighfar, astagfirullah, sambil naik motor, sambil masak, sambil nyuci. Kita bisa istighfar ya, gampang ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim terus gitu kan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan solusi dari setiap permasalahan kita dengan istighfar, kemudian juga melimpahkan rezeki ya kepada kita semua dengan istighfar kita ya, karena dosa-dosa kita itu ya adalah penghalang ya, bisa menjadi penghalang rezeki kita dan penghalang dari solusi-solusi yang akan Allah berikan kepada kita semua. Baik, mungkin itu tadabbur kita pagi ini, Masya Allah, semoga bisa menambah keimanan kita semua ya, menambah keimanan kita semua, dan kita bisa termasuk hamba Allah yang ikhlas ya, yang menghadirkan setiap amal itu dengan niat karena Allah. Kita takut ya, takut kepada Allah ya, menghadirkan rasa takut kita kepada Allah semata dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pagi ini tentang lebih ke niat ya Mia. Bagaimana kita mengarahkan seluruh niat kita, seluruh amalan kita ini untuk siapa gitu ya. Jika untuk Allah, kita tidak akan pernah silau lagi dengan pandangan manusia. Ya, ketika apa yang kita lakukan untuk Allah, mau dipuji ataupun tidak dipuji, kita tetap melakukan.
ada yang mengapresiasi ataupun tidak ada yang mengapresiasi kita dalam tugas-tugas kita mengabdi pada Allah, maka tidak akan terpengaruh gitu ya. Jadi fokus kita ke Allah, bagaimana Allah itu ridho atau tidak terhadap kita, insya Allah. Maka yang saya pernah dengar pun banyak para ulama itu yang menyisipkan hadis tentang niat, yaitu pasti di awal kitabnya gitu ya, termasuk di hadis Arba'in. Karena memang itu mungkin kunci dari semua perbuatan kita ya, mau kita makan, minum, atau yang lainnya, pasti dinilainya apa yang kita niatkan gitu ya. Kalau meskipun hal terkecil makan, kalau niatnya hanya untuk makan saja ya pahalanya itu saja gitu ya. Maka kalau niatnya untuk ibadah, maka insya Allah akan terhitung ibadah. Baik, untuk selanjutnya tafadhol bagi benda-benda yang ingin bertanya, ya baik sesuai tema ataupun di luar tema dipersilahkan. Di sini sudah ada yang masuk dari Bunda Istiamah tentang pertanyaan surga di surat Ar-Rahman. Pertanyaannya di surat Ar-Rahman ini, di ayat 52-nya, di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Ayat 62-nya, dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi. Dijelaskan di tafsirnya, surga ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama itu dua surga itu satu surga untuk manusia dan satu surganya untuk jin. Pendapat yang lainnya ada yang menafsirkan pertama itu surga dunia, yang kedua surga akhirat. Tafsir lain lagi ada yang menyebutkan bahwa surga untuk orang-orang mukmin yang kurang derajatnya, yang lainnya itu surga untuk orang-orang mukmin yang memang masuk di surga yang pertama. Dua surga itu gambarannya seperti apa ya, begitu katanya. Jadi mungkin penjelasan dua surga itu sebenarnya seperti apa gitu. Seperti itu, Mi. Iya, Masya Allah ya. Bunda Esti ya. Kita memang suka membayangkan dua surga itu ya, surga-surga Allah dan maha besar Allah ya, yang kadang Allah berfirman itu membuat banyak persepsi, membuat banyak interpretasi gitu ya. Karena memang Allah itu tahu gitu kan ya. Mungkin gambaran surga satu orang dengan orang lain itu akan berbeda gitu ya. Apa namanya, sehingga banyak pendapat ya, pendapat tafsir. Dan dalam hal ini ya tadi ya, surga satu orang sama orang lain berbeda ya. Mungkin kalau buat kita ya, kadang kalau buat orang yang biasa tinggal di rumah petakan gitu kan, ketika dia datang ke hotel, nginap di hotel, dia mengatakan bahwa itu surga gitu ya, udah surga aja. Tapi kemudian orang yang udah biasa keluar masuk hotel, yang rumahnya besar segala macam ya, wah ini masih belum lah, itu mah biasa gitu kan ya. Nah, dia punya pandangan surga yang lebih lagi ya, bahkan buat apa namanya, orang kebanyakan ya seperti sekarang misalnya hotel di Dubai yang mewah itu ya, yang semalam harganya ratusan juta itu, mungkin itu gambarnya itulah surga seperti itu gitu kan. Tapi Allah memberikan tidak membatasi ya, Allah tidak membatasi fantasi kita gitu ya, fantasi kita, hayalan kita tentang surga itu seperti itu. Allah memberikan gambaran-gambaran saja yang di surga itu nanti ada dipan, ada pisang bersusun-susun. Tapi Allah tidak merinci jumlah pisangnya itu berapa. Terus pisangnya pisang kepok, apa pisang Ambon, apa pisang apa gitu ya. Jadi Allah tuh Masya Allah gitu. Allah pokoknya di dalam surga itu ada ini. Tinggal kita yang berhayal, oh mungkin hayalan kita akan berbeda-beda tentang surga gitu kan ya. Oh ya berpasang-pasangan tadi kan. Kemudian apa namanya, nggak apa-apa, dan Allah membebaskan fantasi kita gitu kan. Allah membebaskan hayalan-hayalan kita tentang surga ya, dan bahkan Allah katakan bahwa nanti surga itu akan lebih indah ya. Iya, ya. Jadi bahkan surga itu akan lebih indah dari hayalan kita tuh, Masya Allah ya kan, seperti itu.
Karena surga itu lebih indah dari belum pernah dilihat dari pandangan mata manusia gitu kan. Jadi lebih indah dari hayalan-hayalan kita gitu. Jadi kan tadi digambarkan oleh Allah bahwa surga itu nanti di sana ada bertingkat-tingkat ya, bersusun, kemudian ada buah-buahan yang dekat gitu kan ya. Seperti apa? Terus hayalan kita tuh macam-macam pasti kan, beda-beda ya. Hayalan kita tuh tentang surga pasti akan macam-macam. Oh, enaknya begini, begini, begini. Mungkin hayalan kita itu tidak lebih hebat dari hayalan orang gitu. Buat orang-orang yang biasa hidup mewah, dihadapkan oleh semua buah-buahan di dekatnya, maka dia punya hayalan yang lebih tinggi lagi tingkatan hayalannya gitu. Maksudnya fantasinya ya, gambarannya dia tentang surga itu pasti akan lebih tinggi lagi. Ya, kita pernah lihat kan orang-orang yang memang mereka berkecukupan gitu kan ya. Pengen buah ada, dilayani semuanya seperti raja. Tapi kata Allah itu baru di dunia, nanti di surga itu lebih hebat dari itu lagi gitu. Jadi Masya Allah kalau membahas ya, tentang surga itu Allah tidak memberikan rinci banget gitu ya. Memang surga itu seperti apa itu Allah tidak memberikan rinci. Karena memang kita diberi kesempatan untuk berfantasi gitu ya. Tentang surga itu seperti ini, oh nanti begini, oh nanti begini. Dan fantasi kita tuh kan beda-beda gitu ya, satu orang dengan orang lain. Dan Allah memberi kebebasan itu. Ya, sampai Allah mengatakan, ya itu tadi, ya, bahwa surga itu lebih indah dari apa yang ada dalam pikiran kita. Masya Allah. Ya, termasuk tadi, ya surga, ada 2 surga lagi, ada surga apa ya? Nah, itu aja ulama tafsir aja, itu mereka ada beberapa pendapat ya, ada yang mengatakan surga manusia, ada surga jin gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, memang Allah memberikan tidak membatasi surganya itu secara rinci kayak gini 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 dapatnya gitu ya, enggak, tapi Allah membebaskan kita untuk berfantasi gitu kan. Kadang kita saya misalnya saya sudah masuk ke hotel, hotelnya mewah banget ya, bagus banget ya, kayak di surga nih gitu kan. Itu baru hotel biasa gitu ya. Kadang orang, ih norak banget sih baru gitu doang gitu ya. Ada orang yang gitu ngomong sama kita gitu kan ya. Iya ya, oh berarti kan kita punya standar yang berbeda ya kan. Kita punya standar yang berbeda tentang kenikmatan sebuah surga gitu kan ya. Ya tapi memang begitu, Allah membebaskan kita untuk berfantasi surga itu seperti apa. Nah, kalau tadi ya termasuk 2 surga itu ya, ada yang berpendapat ada surga surga jin dan manusia gitu kan. Ya nanti memang kita akan diberikan surga yang khusus ya. Jin dan manusia itu menurut pendapat para tafsir ya. Terus kita ngikutin yang mana ya, nggak apa-apa ngikutin aja gitu kan, karena kan setiap tadi ya seperti yang saya katakan, memang Allah membebaskan kita berfantasi gitu. Kita mau berpikir itu surga, tapi memang kan nanti manusia dan jin kan akan mendapatkan surga gitu ya kan. Untuk jin-jin yang soleh ya, jin-jin yang ikhlas ya, jin-jin yang muslim yang soleh yang ikhlas, yang mereka juga berjuang di jalan Allah ya, mereka juga akan mendapatkan surga di sisi Allah ya, karena Al-Quran ini kan juga diturunkan untuk bangsa jin dan manusia kan ya, semuanya gitu. Jadi ada mereka juga akan mendapatkan surga gitu ya. Terus tadi pertanyaannya surga orang-orang yang derajatnya ya ya. Jadi dan surga itu tadi bertingkat-tingkat ya, dan surga itu ada macam-macam namanya ya. Ada surga Aden, dan surga yang tertinggi itu kan digambarkan oleh Rasulullah adalah surga Firdaus ya. Surga Firdaus
adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah, ya. Insya Allah kalau digambarkan di dalam ini yang lain hadis gitu kan, bahwa nanti apa namanya Rasulullah, Rasul-Rasul, para nabi gitu ya, itu akan dijadikan satu kompleks tersendiri gitu. Ya ibaratnya kalau misalnya ada, kalau gambaran sekarang mungkin apartemen gitu kan ya, apartemen. Jadi satu tower gitu ya, satu tower itu isinya adalah nabi dan rasul gitu. Ya. Nah, orang-orang beriman itu nanti tinggalnya di tower-tower di sekelilingnya. Nah, gambarannya seperti itu mungkin ya. Ini fantasi saya loh, ya, fantasi saya gitu ya. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi tower kan karena kan Firdaus itu dia paling tinggi dan paling tengah ya. Jadi kalau ibarat apartemen tadi ya Bunda Isti mengatakan apartemen towernya Rasulullah dan para sahabat para nabi itu dia ada di tengah-tengah gitu ya, ada di tengah-tengah dan towernya itu paling tinggi gitu ya, paling tinggi. Dan kemudian apa namanya orang-orang soleh gitu, dia yang paling dekat towernya tempat tinggalnya dengan Rasulullah. Ya, paling dekat dengan Rasulullah, jadi berada di sekitar towernya Rasulullah. Dan berlapis-lapis gitu ya, semakin jauh tergantung jadi tingkat amalnya gitu. Ya, kan ada surga macam-macam ya, surga Aden, ada surga ya kalau kita, nah kapan-kapan kita bahas surga ya, macam-macam surga ya Ustazah ya, nah, untuk bisa kita semakin rindu ya dan cinta kita kepada Allah. Mungkin gitu ya Bu Isti ya. Ada pertanyaan lagi di bawahnya ya. Ya, surga itu ya mungkin gambarannya seperti itu. Jadi bebas ya. Mungkin kalau Bu Isti mau mengibaratkan apartemen yang monggo gitu, karena kan itu kan sesuai dengan pikiran kita. Ya. Atau misalnya mau gambarannya hotel mewah gitu kan ya. Kayak di Dubai itu udah banyak hotel mewah, Bu ya. Bisa kita bayangkan seperti Masya Allah ternyata luar biasa gitu. Kita sekarang melihat Dubai yang luar biasa itu, maka Allah katakan nanti surga itu lebih hebat dari Dubai. Dubai aja tuh kita udah apa namanya? Dubai aja tuh kita udah wah gitu, Masya Allah kayak surga gitu ya. Padahal kita belum pernah lihat surga gitu ya. Karena gambaran-gambaran itu ya, wah, Masya Allah udah kayak banget gitu kan. Gitu. Nanti surga lebih hebat dari itu gitu. Ya. Allah. Selanjutnya ada ini Mi, dan apakah berarti surganya manusia dan surganya jin itu beda? Apa nih Umi pertanyaannya? Saya takut salah katanya. Sebenarnya hati saya pasti meyakini ayat-ayat yang di Al-Quran ini hanya tentang rasa penasaran keingin tahuan saja. Nabi berdakwah kepada manusia dan jin ya Mi. Begitu. Iya. Iya. Itu ya. Kalau digambarkan tentunya berbeda ya. Jadi kalau manusia sama jin kan di dunia aja kita hidup di dua alam yang berbeda ya. Dua alam yang berbeda. Jadi kita tidak boleh mengganggu mereka dan mereka juga tidak boleh mengganggu kita gitu kan. Kita hidup di dua alam yang berbeda di dunia ya. Semoga nanti di surga juga seperti itu sama ya. Karena kan kita kebutuhannya saja berbeda dengan jin. Ya, cara makannya juga berbeda dengan jin ya. Kalau jin makannya tulang misalnya kan gitu kan. Makanan mereka tulang. Makanya dengan dijilat ya kalau jin seperti itu. Kalau kita kan makan buah-buahan segala macam yang digambarkan dengan di dalam Al-Qur'an gitu kan. Ya kalau bangsa jin mereka punya apa ya? Punya standar kenikmatan tersendiri ya, yang mungkin nikmatnya menurut mereka belum tentu nikmat menurut kita kan gitu kan. Jadi Allah membebaskan aja gitu ya. Cuma Allah memberikan clue-clue tadi, clue-clue yang nanti di sana berpasang-pasangan, kemudian apa namanya kita akan dilayani dengan wildanun mukhalladun ya,
apa tuh, pemuda yang tetap muda ya, yang bawain kita minum ya. Kita ngebayangin tuh kalau kita lagi capek nih, capek nyuci, capek bebenah, capek ngurus anak ya. Kita bayangin, oh ya nanti di surga, nah lagi capek gini ntar ada yang nganterin minum gitu ya. Para pemuda yang tetap muda gitu kan, yang akan melayani kita di surga gitu ya, seperti itu. Terus ada lagi? Yang terakhir ini, apakah Rasulullah itu berarti berdakwah kepada manusia dan jin? Iya, Rasulullah berdakwah kepada manusia dan jin, betul. Ya, karena Al-Quran ini juga diturunkan untuk manusia dan jin, gitu. Ya, bahkan dulu Rasulullah pernah diundang di bangsa jin, ya, untuk memberikan ceramah, gitu kan, ilmu, gitu kan, pengajaran itu pernah, ya. Dan Rasulullah mengajak satu orang sahabat pada saat itu, namanya saya lupa, kalau nggak salah itu Mas'ud apa ya, kalau nggak salah ya. Itu Rasulullah mengajak satu orang sahabat ya, ketika Rasulullah berdakwah di bangsa jin, diundang kan malam-malam, mereka berkumpul di padang lapang gitu kan, yang tidak dilalui manusia. Benar, Rasulullah datang dengan seorang sahabat gitu kan. Nah, apa namanya, seorang sahabat itu Rasulullah sudah memberikan garis ya, satu lingkaran, terus berpesan ya, nanti kamu jangan sampai keluar dari garis ini ya, gitu. Rasulullah seperti itu. Kemudian Rasulullah tinggalkan, Rasulullah berdakwah ke bangsa jin, ya, memberikan seminar gitu ya, ceramah gitu ya. Itu Rasulullah lakukan gitu ya. Itu sahabat ini juga ngelihat ya, jinnya gede-gede segala macam, ngelihat sahabat gitu yang diajak sama Rasulullah. Takut ya, jinnya kan badannya lebih gede-gede ya, posturnya daripada kita gitu kan. Tapi dia udah, karena dia udah dengar pesannya Rasulullah nggak boleh keluar dari garis lingkaran itu, dia nggak berani keluar. Tapi dia lihat kalau boleh, dia pengennya lari, udah pulang gitu ya. Takut ngelihat jin ya. Tapi karena pesannya Rasulullah, dia makanya harus taat, itu seperti itu, harus taat ya, taat kepada pemimpin. Kalau dibilang jangan keluar, ya udah jangan keluar gitu ya. Harus taat gitu ya. Ya, jadi Rasulullah memang kan ada di dalam surat jin juga ya. Surat jin juga ada di dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Ada lagi? Sudah nih untuk pertanyaan itu. Fadil, untuk benda-benda yang lainnya, jika ingin ada pertanyaan lebih Kanita, Ustazah Nursanita, Bunda Sofi. Ya, ini kalau sudah tidak ada ditutup Ustazah. Saya mohon maaf kalau ada penjelasan yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Saya mohon ampun ya, di bawah. Ya, silakan Ustazah. Baik, ini Masya Allah, jazakumullah khairan yang telah menyampaikan pada bukunya. Masya Allah, luar biasa, banyak pelajaran yang bisa kita ini, dan sudah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat juga ya, menambah wawasan kita. Insya Allah di lain pekan kita membahas khusus tentang surga-surga ya, Mia, biar tambah semangat ibadahnya, tambah semangat pas tabikul khair. Ya, Assalamualaikum.